Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah misteri Temaram. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Saya sarankan untuk kalian mendengarkan cerita kali ini dengan earphone terbaik kalian ya teman-teman, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja ya teman-teman, kita mulai ceritanya. Seorang gadis yang memakai seragam putih abu-abu menatap sekolahnya sebelum melangkahkan kaki untuk masuk. Sekolah bergaya arsitektur Belanda itu memang terlihat indah dan kokoh. Namun, hanya segelintir orang yang tahu kisah kelam bangunan sekolah di masa lalu, termasuk gadis itu. Namanya adalah Sasa Farah Nadira, seorang gadis yang selalu dikucilkan dan dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya karena bisa melihat hantu. Saat ia mendongakkan kepala ke lantai 2, matanya langsung bertatapan dengan siswi yang memakai seragam lusuh. Matanya gelap, auranya penuh dengan kebencian. Selama 5 detik bertatapan, siswi berpakaian lusuh itu tiba-tiba menghilang bersama angin yang berhembus. Sasa menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya kasar sebelum masuk ke dalam sekolahan itu. Di dalam kelas ia tidak bisa berkonsentrasi karena gangguan dari makhluk tidak kasat mata yang mengganggunya. Makhluk itu tidak jahat. Ia adalah teman Sasa. Namanya Rahma. Wajah dan tubuhnya utuh layaknya remaja pada umumnya, namun ia telah meninggal dunia. Diam, bentak Sasa ke arah Rahma karena saking kesalnya. Murid-murid yang sedang diam dan fokus mendengarkan penjelasan guru pun menoleh ke arah Sasa dengan tatapan heran. Ada apa Sasa? Tanya guru yang sedang mengajar itu. Sasa kelabakan. Oh, enggak apa-apa kok bu. Maaf ya, jawab Sasa. Dasar orang aneh, gumam Aita, siswi yang duduk di bangku di depannya itu. Sasa masih bisa mendengarnya, namun ia pura-pura tidak mendengarnya. Aita memang sering seperti itu padanya, seperti tidak menyukainya. Rama yang menatap tajam siswi tadi, ia terbang dan melayang di samping Aita. Rama meniup telinga kanan Aita membuatnya menoleh ketakutan. Tidak hanya itu, ia menjahili Aita dengan hal-hal kecil yang menakutkan bagi orang seperti Aita. Hahaha. Aita tiba-tiba tertawa keras. Rahma menggelitikinya. Brak! Aita, keluar kamu dari kelas ini. Kamu tidak sopan sekali. Saya sedang mengajar dan kamu tertawa keras seperti itu. Bentak guru yang mengajar. Tawa Aita langsung berhenti. Loh bu, kok saya? Saya juga salah bu. Tadi teriak-teriak. Kamu ini salah tapi nyalahin orang lain. Sasa tadi itu teriak nyuruh orang untuk diam, bukan malah tertawa kayak kamu. Loh bu, udah keluar sana. Rama tertawa puas. Rasain tuh, ucapnya lalu terbang dan menghilang. Aita bangkit dengan kesal. Sebelum keluar kelas, ia menatap kesal Sasa yang sedang tersenyum. Bagi Aita itu adalah senyuman mengejek. Padahal Sasa yang tersenyum karena Rahma memang hantu yang baik. Walaupun ia telah tiada, namun Sasa senang berteman dengannya. Bel pulang telah berbunyi, namun Sasa belum pulang. Ia berada di ruang OSIS. Alasan ia masuk OSIS yang sebenarnya adalah mencari teman. Walaupun hanya 3 orang yang bisa berteman dengannya, yaitu Ronald, Aldo, dan Dita. Sisanya mereka seperti tidak mau berurusan dengannya lagi. Ia menunggu sendirian, namun tidak benar-benar sendiri. Ia bersama Rahma yang duduk di atas meja. Rahma, jangan duduk di atas meja ih.
Rama pun melayang tetap dalam keadaan duduk, lalu kemudian tersenyum dengan lebar. Sasa memutar bola matanya malas. Pintu ruang OSIS terbuka, para anggota yang lain pun masuk. Selamat siang semuanya. Langsung aja kita lanjutkan rapat kita kemarin. Jadi, karena keterbatasan waktu, besok kita harus lembur sampai malam di sekolah. Gimana? Setuju nggak? Ucap Ronald, sang ketua OSIS. Sasa yang mendengar hal itu pun melotot. Apa yang baru saja diucapkan oleh Ronald, lembur sampai malam, bagi Sasa itu adalah bencana karena ia tahu akan ada banyak yang tidak beres jika mereka sampai malam berada di sekolah ini. Mending kita izin ke kepala sekolah dulu, ucap Sasa. Ya elah, cuma lembur sampai malam aja kenapa pakai izin segala? Rani kemudian menyahut. Tapi menurut gue ada benarnya juga. Kan yang bawa kunci gerbang sekolah juga Pak Kepala Sekolah, bukan Pak Satpam, ucap Aldo. Tahu dari mana lu kalau kunci sekolahan dibawa Pak Kepala Sekolah? Setahu gue kan seharusnya yang bawa kan Pak Satpam, tanya Dita. Aneh sih emang, tapi gue tahu dari Pak Satpam itu sendiri kok. Begitulah jawab Aldo. Ya sudah, mending kita ke ruang kepala sekolah aja bareng-bareng, putus Ronald. Singkat ceritanya, Pak, kita ada rencana untuk lembur sampai malam di sekolah besok karena mengingat acara HUT sekolah kita yang sudah dekat. Jadi perkiraan saya nggak akan selesai kalau kami nggak lembur, ucap Ronald panjang lebar. Pak Robin selaku kepala sekolah menggeleng. Apakah tidak ada jalan keluar lain selain lembur sampai malam? Ronald mengernyit mendengar jawaban Pak Robin. Kenapa tidak diperbolehkan padahal alasannya sudah cukup jelas? Dalam hati Sasa bersyukur karena sepertinya mereka tidak akan diizinkan untuk lembur sampai malam. Kenapa Pak? Tanya Ronald penasaran. Teman-teman kamu banyak yang perempuan, nggak baik pulang malam. Ya tapi kalau kami nggak lembur pekerjaannya tidak akan selesai Pak. Pak Robin pun mengembuskan napas. Ya sudah, saya izinkan. Yang terpenting kalian itu harus izin ke orang tua kalian masing-masing. Ronald mengangguk. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Besok pulang sekolah, semua anggota OSIS berkumpul. Saya akan mengumumkan sesuatu, ucap Pak Robin. Iya Pak. Setelah mendapatkan izin, lantas mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Namun berbeda dengan Sasa, ia sempat mengobrol dulu dengan Rahma. Gue mau tanya, tadi pagi gue lihat ada hantu pakai seragam anak SMA kayak lu, tapi pakaiannya lusuh, kotor gitu, terus matanya hitam dan juga kelam. Gue penasaran sama hantu itu. Hah? Lo ketemu sama dia? Tanya Rahma heboh. Iya, kenapa? Rahma kemudian mengumpat. Lo gak tatap matanya kan? Gue, please bilang enggak Sah. Gue tatap-tatapan matanya sama dia Rahma. Emangnya kenapa? Ucap Sasa akhirnya. Aduh, Rahma menepuk jidatnya dengan bingung. Lo inget kan kisah kelam di balik sekolahan lo yang dulu tahun 2000 ada siswi hilang dan jasadnya gak pernah ditemukan? Tanya Rahma. Sasa mengangguk. Iya gue inget. Setelah kejadian itu 2 kali berturut-turut waktu bersama di sekolah, pasti ada siswi yang hilang. Jadi kegiatan itu dibubarkan, tambah Sasa. Rama mengangguk. Dialah siswi itu, dia gak akan ngeganggu kalau dia tidak dipanggil. Dan sebenarnya dia penyebab gue meninggal. Kenapa dia ngelakuin itu? Karena dia dipanggil, ucap Rahma ambigu. Gue manggil dia karena gak sengaja. Gue dulu siswi kedua yang hilang pas persami. Gue meninggal gara-gara sesak napas, tapi gue sesak napas gara-gara dia. Dan korban sebelum gue atau yang pertama, ya gue nggak tahu siapa pelakunya, tapi dia meninggal dengan tragis. Ucap Rahma membuat Sasa bergidik ngeri. Meninggal dengan tragis gimana? Dia dibakar, ucap Rahma. Tapi gue nggak tahu dibakar sama siapa. Yang jelas dia hilang pas persami, sama kayak gue.
Lo tahu dari mana kalau dia dibakar? Bukannya lo meninggal sesudah dia hilang? Berarti pas kejadian itu lo masih hidup. Gue diceritain sama hantu penunggu di kelas sebelah dulu pas gue ngerumpi bareng mereka. Emangnya hantu bisa ngerumpi juga ya? Ya bisa lah. Lo manggil dia gimana caranya? Tanya Sasa penasaran. Dengan cahaya temaram lilin, ucap Rahma lalu terbang. Jangan nyalain lilin, jangan biarkan ada cahaya temaram dari lilin, karena dia terpanggil gara-gara itu. Pakai senter atau apapun, yang penting jangan temaram, ucap Rahma lalu menghilang. Oh iya, Rahma datang kembali. Karena lo udah tatap-tatapan mata sama dia, jangan heran kalau dia bakal gangguin hidup lo, ucap Rahma lalu menghilang lagi. Gue harus bawa senter buat besok, ucap Sasa. Sasa kini berada di dalam kamar mandi sekolahnya. Saat sedang mencuci tangannya, tiba-tiba ia merasakan hawa yang tidak enak di sekitarnya. Wush! Sekelebat bayangan hitam lewat di belakangnya dengan sangat cepat. Sasa yang kaget refleks menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Ia kembali mengunci tangannya dan kemudian bayangan hitam itu seperti berada di belakangnya. Perlahan ia memutar kepalanya ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Sasa mulai berkeringat dingin dan ingin kembali mencuci tangannya. Namun yang mengalir bukanlah air tapi darah. Sasa sontak mundur ke belakang dengan terkejut. Gue gak ganggu, jadi tolong jangan ganggu gue juga, ucap Sasa sedikit takut. Perlahan darah yang mengalir itu berubah menjadi air normal. Ia langsung mematikan keran dan pergi dari sana. Saat ia membalikkan badan, ia menjerit saat melihat sosok dengan mata yang kelam dan aura yang penuh kebencian. Sosok yang hilang tahun 2000-an yang lalu. Jangan ganggu gue, ucap Sasa yang sedikit takut. Gue gak manggil lo, jadi jangan ganggu gue. Tolong. Sosok itu bersuara, seperti sedang berbisik, namun suaranya menakutkan. Sosok itu mendekat ke arah Sasa. Sasa sontak mundur. Jangan ganggu gue. Pintu kamar mandi terbuka dan sosok itu lenyap bersamaan dengan masuknya Aita ke dalam kamar mandi. Aita menatap Sasa sebal dan berlalu. Sasa menutup mata lalu mengembuskan napas berat. Sepertinya nanti malam teror akan dimulai, gumamnya lalu keluar dari kamar mandi. Inilah saat yang Sasa takutkan, saat bel pulang sekolah, dan artinya setelah ini mereka akan lembur di sekolahan sampai malam. Sasa berjalan ke ruang OSIS sesuai dengan perintah Pak Robin kemarin. Saat masuk ke dalam ruang OSIS, ia melihat Pak Robin menatapnya dengan pandangan yang tidak bisa Sasa jelaskan dengan kata-kata. Pak Robin, silakan dimulai, ucap Ronald. Saya di sini hanya akan menyampaikan dan memberikan sebuah pesan. Tolong dipatuhi. Mereka mengangguk. Saat malam jangan menyalakan lilin di sekolah. Jika memang gelap, nyalakan senter atau lampu yang terang. Jika tidak ada, biarkan saja gelap, wanti-wanti Pak Robin. Memangnya kenapa, Pak? Tanya Aldo penasaran. Turuti saja, tegas Pak Robin. Mereka pun mengangguk. Ini kuncinya. Semoga pekerjaan kalian cepat selesai, ucap Pak Robin lalu keluar dari ruangan OSIS. Sejak mulai datang, langit berwarna oranye kemerah-merahan. Burung-burung hitam kembali ke sarangnya. Para anggota OSIS yang terdiri dari 5 siswa dan 5 siswi sedang melakukan aktivitas mereka. Ada yang mengatur tata panggung, membuat dekorasi, dan yang lainnya. Sasa duduk bersama Dita, sedang membuat origami bentuk hati untuk dekorasi. Tiba-tiba, Dita ini merasakan ada sekelebat bayangan hitam di belakangnya. Ia menekuk salivanya dengan susah payah dan kemudian merapatkan tubuhnya ke tubuh Sasa. Lo itu kenapa, Dita? Tanya Sasa heran. Gue ngerasa ada sekelebatan bayangan hitam di belakang gue. Sasa melihat ke arah belakang Dita. Ternyata Rahma lah yang melakukannya. Ia memandang malas ke arah Rahma yang sedang melayang dan menjulurkan lidah mengejek.
Gak ada apa-apa kok. Itu cuma halusinasi lo aja kali. Beneran, bukan setan kan? Bukan setan, tapi arwah. Lanjut Sasa dalam hati, lalu tersenyum geli. Merasa diabaikan Sasa, Rama pun terbang dan berdiri di samping Ronald, berniat untuk menjahilinya. Namun Ronald sudah terlanjur pergi sebelum Rahma menjahilinya. Ya, kok pergi? Heran Rahma lalu kemudian menghadang jalan Ronald, agar Ronald merasakan angin yang berhembus saat menembus tubuh Rahma. Namun alangkah kagetnya Ronald malah menghindarinya, tepat 2 langkah dari posisinya melayang itu. Lah, dia bisa lihat gue. Pagi Rahma sedikit tidak percaya. Ia lalu terbang ke arah Sasa. Sa, ketua OSIS lo itu bisa lihat hantu ya? Kok dia tadi ngehindar pas gue halangin jalannya? Seharusnya kalau dia nggak bisa lihat hantu, dia pasti nggak akan menghindar dan nembus tubuh gue. Tanya Rahma membuat Sasa mengernyit. Apakah benar kalau Ronald bisa melihat hantu? Sasa menjawab pertanyaan Rahma dengan bahasa tubuh dan ia mengangkat kedua bahunya pertanda tidak mengerti. Rahma pun menghilang, namun pikiran Sasa masih memikirkan ucapan Rahma. Ronald beneran bisa lihat hantu. Nah, pada pukul 20.00 ataupun jam 8 malam, sang rembulan menerangi malam dengan sinarnya. Semilir angin berhembus dan menerobos masuk sampai ke tulang. Mereka hampir selesai, namun tiba-tiba lampu mati. Yang perempuan histeris dan yang laki-laki, sebagian ada yang modus dengan memeluk para perempuan. Perasaan Sasa langsung tidak enak. Ia lantas mengambil senter dari dalam tasnya dan menyalakannya. Senter itu setidaknya membantu keadaan yang gelap gulita menjadi terang. Ronald menghampiri Sasa. Sa, perkataan lo kemarin mungkin memang benar. Akan ada banyak yang gak beres setelah ini. Ia memberikan 2 buah senter pada Ronald. Ingat, jangan ada yang nyalain lilin, ucap Sasa. Lo itu bego ya? Lilin itu buat penerangannya kita. Senternya cuma ada 3. Yang lainnya terus gimana? Bentak Rani. Lo itu mikir dong. Kan gak harus bawa senter sendiri-sendiri. Saudita tidak terima. Udah gak usah berantem. Mending kita siap-siap aja, kita pulang sekarang. Begitulah lerai dari Ronald. Pegangan tangan, ayo kita keluar dari sekolah. Mereka mengangguk dan mulai berjalan keluar dari sekolah dengan perlahan dan jantung yang berdegup dengan kencang. Akhirnya mereka mengebuskan napas lega saat sudah sampai di gerbang. Sebagian dari mereka menelepon orang tua untuk menjemputnya. Ada yang langsung mengambil sepeda motor yang diparkir di parkiran depan. Sebagian juga ada yang langsung mencari taksi yang lewat. Ya beruntung karena sekolahan mereka berada di tepi jalan raya yang seperti tidak pernah tidur. Kini tinggal Sasa, Aldo, dan Ronald. Besok kita nggak usah lembur, kita lanjutin di jam istirahat aja gimana? Ya udah, besok gue umumin ke anak-anak yang lain, jawab Ronald. Sa, kok lo belum pulang? Lo pulang dijemput atau naik taksi? Gue katanya mau dijemput, tapi orang rumah nggak ada yang bisa dihubungin, jawab Sasa. Lo sama Aldo kenapa belum pulang? Tumben gak naik motor sendiri? Kita udah janjian gak naik motor hari ini. Soalnya kita mikir kalau kita bakalan lembur sampai malam, dan itu bakalan ngantuk dan capek banget kan. Jadi gue sama Aldo janjian pulang bareng, soalnya dia mau nginep di rumah gue. Dan kita lagi nungguin abangnya Ronald yang gak nyampe-nyampe, padahal udah dikabarin dari tadi. Lo udah ngabarin lagi belum? Tanya Ronald. Udah, tapi gak balas-balas ini. Coba lo telepon. Gak punya pulsa, ucap Aldo. Gimana sih lo? Ronald kemudian menoyor kepala Aldo. Sakit nyet? Ya udah, syukurin. Emang salah lo? Lo lah. Lo Ronald. Ah, serah lo deh. Sa, gue pinjem HP lo dong. Gue. Ucapan Ronald berhenti saat melihat Sasa tidak ada di tempatnya semula. Sasa mana? Tanya Ronald pada Aldo. Nggak tahu, kan dari tadi kita ngomong-ngomongan terus. Mana gue tahu. Tolong.
Suara teriakan gadis itu yang berada dari dalam sekolah membuat Ronald dan Aldo menoleh ke sumber suara. Mereka melihat ada yang membuka mulut Sasa dan membawanya pergi, masuk ke dalam gedung sekolah itu. Sasa, pakai Ronald dan Aldo bersamaan dan berlari ke dalam gedung sekolah yang gelap itu. Pukul 9 malam, Ronald dan Aldo berlarian mencari Sasa. Berbekalkan senter milik Sasa, mereka memasuki gedung sekolah yang gelap itu. Sasa, lo di mana? Teriak Ronald dan Aldo bergantian menggema di gedung sekolah. Tiba-tiba ada yang menepuk bahu Aldo. Aldo berteriak kaget, membuat Ronald kaget juga. Tenang, ini Pak Robin kok, ucap seseorang yang menepuk pundak Aldo karena Aldo langsung memasang sikap goda-goda. Aldo merasa tidak enak. Pak Robin ngapain di sini? Tanya Ronald langsung. Oh itu, Bapak cuma mau cek kalian di sekolah. Ternyata sekolah gelap. Kalian juga nggak ada. Terus Bapak dengar kalian teriak-teriak. Jadi Bapak kesini. Maaf kami teriak-teriak, tapi Sasa hilang Pak. Dan tadi kami sempat dengar Sasa teriak. Pak Robin melotot. Apa? Hilang? Iya, tiba-tiba dia nggak ada. Kami sempat lihat ada orang yang membekap mulutnya setelah teriak. Jadi kita nggak dengar teriakan Sasa lagi. Rasa Ronald kala itu. Ya sudah, biar Bapak yang cari. Kalian pulang saja, besok kalian sekolah, ucap Pak Robin dengan nada bijak namun syarat akan wajah khawatir. Tapi bagaimana dengan orang tua Sasa? Apa harus dihubungi sekarang? Sudah, biar Bapak yang ngurus semuanya, kalian pulang aja. Jumat 9 Desember 2016. Sasa hilang. Itu adalah topik dan pembahasan terhangat di sekolah hari ini. Kabar mengenai hilangnya Sasa sudah tersebar seantero sekolahan. Ronald dan anggota OSIS yang lainnya mengadakan rapat dadakan di jam istirahat, membahas tentang hilangnya Sasa. Guys, gimana nih acara besok? Tapi kita kehilangan satu anggota kita. Apa acaranya kita batalkan saja? Begitulah tanya Ronald. Ya nggak bisa gitu dong. Kita udah susah payah buat nyiapin acaranya. Kalau nggak ada Sasa emangnya kenapa? Kan nggak ngaruh juga. Sahut Rani tidak senang. Iya bener Rani, Aita membenarkan. Kalau lo berdua yang hilang terus kita nggak peduli dan malah seneng-seneng gimana? Mau? Tanya Dita sarkastik. Ya kenapa nggak diundur aja? Aldo bertanya. Nggak bisa, kalau diundur nggak ada waktu lagi. Ya kalau gitu kita cari Sasa aja, usul Aldo. Oke, kalau gitu nanti pulang sekolah kita cari Sasa. Tapi kita selesaiin dulu persiapan kita buat acara besok. Ronald berjalan ke ruangan OSIS untuk berkumpul dan mencari Sasa. Persiapan mereka untuk besok sudah selesai. Rahma terbang di sampingnya. Ronald, panggil Rahma. Gue tahu lo bisa lihat gue, ucap Rahma. Namun Ronald tetap berjalan. Gue tahu di mana Sasa, ucap Rahma setengah berteriak. Ronald sontak menghentikan langkahnya dan melihat sekitar. Sepi, ia pun menoleh ke arah Rahma. Di mana Sasa? Tuh kan, gue tahu kalau lo itu bisa lihat gue, seru Rahma. Di mana Sasa? Tanya Ronald sekali lagi. Ron, selamatin Sasa. Nanti jam 6 lo datang ke sini. Bawa lilin, korek, senter, bunga 7 rupa, dan teman yang bisa lo percaya. Tolong Sasa sebelum terlambat. Nyawanya ada dalam bahaya, ucap Rahma. Lilin? Bukannya kata Pak Robin gak boleh nyalain lilin? Dan bunga 7 rupa buat apa? Iya, karena cahaya temaram lilin yang memanggil dia. Dia yang bisa menyelamatkan Sasa. Lo nanti tahu kenapa harus bawa bunga 7 rupa. Lo bukan hanya menolong Sasa, tapi ada satu lagi yang akan lo tolong, ucap Rahma lalu menghilang. Ronald melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam 4 sore. Masih ada banyak waktu untuk mencari apa yang dia butuhkan. Ia pun berlari ke ruangan OSIS. Ia mencari Aldo untuk menemaninya nanti malam. Al, nanti malam ikut gue cari Sasa di sekolah. Sekarang kita cari bunga 7 rupa dulu, ucap Ronald langsung saat melihat Aldo dan Dita sedang duduk di depan ruang OSIS. Hah?
Ngapain malam-malam? Bunga 7 rupa buat apaan? Dita yang mendengarnya menyaut. Gue ikut. Ronald melotot, namun Aldo malah tersenyum modus. Enggak, lo gak boleh ikut, lo kan cewek, ucap Ronald. Emang kenapa kalau dia cewek? Tanya Aldo. Ya emang kenapa? Gue temennya Sasa, masa gue mau cari Sasa gak boleh? Tapi gue siap nanggung akibatnya, ucap Dita seperti tidak terbantahkan lagi. Ya udah, tapi lo jangan lupa bawa perlengkapan yang bisa ngelindungin lo, entah itu balok atau pisau buat jaga-jaga. Ya itu juga gak apa-apa lo bawa. Ya udah, sekarang kita bawa persyaratannya. Bawa lilin, korek, senter, dan bunga 7 rupa. Lo semua harus siap mental pokoknya, wanti-wanti Ronald. Tapi lo yakin mau ikut? Tanya Aldo mengkhawatirkan Dita. Iya gue siap. Jam 17.50, gue tunggu di depan gerbang sekolah. Rama yang sedari tadi melihat dan mendengar hal itu tersenyum lega karena Sasa akan diselamatkan. Ia terbang dan berbisik ke telinga Ronald. Suruh Dita bawa semprotan air campur merica. Taruh di kantung celananya, biar gampang diambil. Ronald mengangguk. Tak, lo jangan lupa bawa semprotan air campur merica ya. Taruh di kantong celana biar gampang diambil. Dita kemudian mengangguk. Ya udah gue pulang dulu ya guys, bye. Dita berlalu diikuti oleh Ronald dan juga Aldo. Nanti malam waktunya mereka untuk menyelamatkan Sasa. Dita kemudian memasukkan segala perlengkapan ke dalam tasnya. Tidak lupa semprotan air yang dicampur merica bubuk di saku celananya. Ia baru mengingat satu hal. Ponselnya mati dari tadi pagi karena semalaman ia lupa mengisi daya. Ia pun mencharge ponselnya sambil mengaktifkan ponsel tersebut. Tidak lama kemudian ponselnya bergetar, ada panggilan masuk. Ia pun melihat siapa nama pemanggil itu, ternyata ibunya Sasa. Dita segera mengangkatnya, siapa tahu ada informasi kalau Sasa telah pulang ke rumah. Halo, sapa Dita. Iya halo nak. Nak Dita, ini ibunya Sasa. Akhirnya nomor kamu bisa dihubungi. Dari tadi pagi kok nggak bisa dihubungi, sama kayak Sasa. Maaf bu, ponsel saya mati. Ada apa ya bu? Ibu mau tanya nak, Sasa ada di rumah kamu nggak? Soalnya kemarin dia bilang lembur di sekolahan. Terus dia minta dijemput, tapi pas dijemput dia nggak ada. Ibu pikir Sasa menginap di rumah temannya, berhubung temannya kan cuma kamu. Jadi ibu pikir dia di rumah kamu. Ucapnya panjang lebar mengkhawatirkan anaknya. Dita baru ingat satu hal, berarti tidak ada yang memberitahukan kabar Sasa hilang pada keluarganya. Astaga, ibunya pasti sangat khawatir mendengar kabar tentang hilangnya Sasa. Sasa nggak ada di rumah saya bu. Sasa hilang kemarin malam. Apa? Kenapa tidak ada yang memberitahukan keluarga Sasa? Marah ibunya Sasa. Saya kurang tahu bu. Tapi hari ini saya sama teman-teman saya mau cari Sasa di sekolah bu. Biarkan ibu ikut. Jangan bu, mending ibu lapor ke polisi saja. Kalau masalah cari Sasa di sekolah, biar saya sama teman-teman saja yang cari. Belum ada 24 jam nak. Tapi ya sudah, biar ibu usahakan cari bersama anggota kepolisian di sekitar sini. Makasih infonya nak Dita. Iya bu, sama-sama. Dita merasa lega karena ibunya Sasa tidak ikut bersama mereka. Kalau ia ikut, pasti akan bingung karena mereka membawa hal yang aneh seperti bunga 7 rupa. Sasa berada di sebuah ruangan dengan harum bunga melati, dengan keadaan mulut dipegap kain dan tangan serta kakinya diikat pada kursi yang sedang ia duduki. Rama yang melihat Sasa dengan kondisi seperti itu hanya bisa merutuki dirinya karena telah tiada dan tidak bisa membantu Sasa untuk kabur. Jadi ia hanya bisa meminta bantuan pada teman-temannya Sasa. Rama melayang di samping Sasa. Sasa menoleh ke arah Rahma yang sedang sedih. Maaf gue jadi temen yang gak berguna buat lo. Gue gak bisa bantuin lo, ucap Rama sambil mencoba memegang tali yang mengikat Sasa. Namun hasilnya nihil. Ia menembus tali itu, tidak bisa menggenggamnya.
Gak apa-apa Rahma, tenang aja, ucap Sasa dengan susah payah karena mulutnya dibekap kain. Tapi gue udah minta bantuan sama teman-teman lo kok. Mereka nanti jam 18 atau jam 6 sore kesini nolongin kamu, ucap Rahma lalu tersenyum. Dita telah berdiri di gerbang sekolah menunggu Ronald dan Aldo untuk datang. Tidak lama kemudian, sebuah mobil berhenti. Ronald dan Aldo pun turun dari mobil itu bersama kakak laki-lakinya. Udah lama? Tanya Aldo pada Dita. Enggak kok, itu siapa? Ini Bang Jai, abang gue. Dia alumni sekolahan ini. Ya dulu pacarnya juga hilang tapi udah ditemukan meninggal dunia. Hai, gue Jai. Panggil aja Jai ya. Jai mengulurkan tangannya mengajak perkenalan dengan Dita. Dita Kak Jai, yang menjabat singkat tangan Jai. Gue bakal ikut kalian cari Salsa, karena gue juga penasaran siapa dalam di belakang kejadian hilangnya siswi yang ada di sini sampai malam, ucap Jai. Dita mengangguk paham. Ya udah, yuk kita cari, ajak Jai. Tapi gerbang sekolah dikunci, ucap Dita. Tenang, gue punya kuncinya. Belum gue kembaliin ke Pak Robin, ucap Ronald. Mereka memasuki gedung sekolah yang mulai gelap. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya senter di tangan mereka. Mau menyalakan lampu? Cari mati namanya. Kalau ada yang tahu mereka ada di sekolah malam-malam, pasti mereka dikira maling atau apapun itu yang intinya akan menyusahkan mereka dengan pertanyaan menyebalkan. Seperti untuk apa mereka ke sekolah dan mengapa tidak meminta izin terlebih dahulu. Rama yang melihat teman-teman Sasa datang langsung terbang menghampirinya. Ronald, akhirnya lo datang juga bawa perlengkapannya kan? Iya, sesuai yang lo bilang minta ke gue. Gue juga udah bawa teman-teman gue, ucap Ronald sambil menuju ke arah Aldo, Dita, dan juga Jai. Lo ngapain lihat abang gue kayak gitu? Tanya Ronald. Rama melayang ke depan wajah Jai. Jai, ini Rahma. Lo masih ingat gue kan? Ucap Rahma pada Jai, namun sia-sia. Jai tidak bisa melihatnya apalagi mendengarnya. Ronald yang melihat hal itu bertanya pada Jai. Bang Jai, lo kenal Rahma? Tanya Ronald. Rahma? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap lo siapa? Tanya Ronald pada Rahma. Namun, jika Aldo, Dita, dan Jai yang melihat, Ronald bertanya pada angin. Dalam artian, Ronald tidak bertanya pada siapa-siapa. Rahma Zainab. Jai kalau manggil gue, Zai. Jawab Rahma. Nama lengkapnya Rahma Zainab. Katanya Bang Jai kalau manggil dia Zai. Ucap Ronald membuat Jai melotot. Dia pacar gue yang hilang dulu. Lo barusan ngomong sama Zai. Di mana Zai? Lo di mana? Jai menatap sekelilingnya. Dia ada di depan lo Bang Jai. Tepat di depan lo tuh, ucap Ronald. Jai langsung bertingkah seolah-olah sedang memeluk seseorang di depannya. Meskipun Jai tidak bisa melihatnya, namun memang benar Jai tepat memeluk Rahma. Gue kangen sama lo Zai. Gue juga kangen sama lo, ucap Rahma dan membalas pelukan Jai. Kemudian terdengar suara benda jatuh membuat mereka semua saling berpandangan. Sasa di mana? Tanya Ronald pada Rahma. Dia ada di ruangan Pak Robin, di sebuah kamar yang tersembunyi di ruangan itu. Jadi yang nyulik Sasa, Pak Robin? Potong Rahma membuat Ronald mengepalkan tangannya hingga ujung kukunya memutih. Jadi itulah sebabnya ia berada di sekolahan kemarin malam. Untuk apa dia menculik Sasa? Siapa yang membunuh pacar Jai? Mengapa Rahma menyuruhnya membawa barang-barang yang aneh? Masih banyak pertanyaan yang muncul di pikiran Ronald. Namun ia masih belum bisa menjawab pertanyaan itu. Semuanya masih terlalu abu-abu bagi Ronald. Mereka masuk dengan dipandu oleh Rahma. Di dalam ruangan itu tercium bau bunga melati yang sangat menyengat. Ini pintunya, ucap Rahma. Ronald pun membuka pintu itu namun tidak berhasil. Dikunci, ucap Ronald. Ya udah kita dobrak aja, usul Jai.
Ronald mengangguk dan mendobrak pintu dan berhasil. Pintu itu terbuka dan langsung memperlihatkan Sasa dengan kondisi yang menyedihkan. Sasa, Peggy Dita lalu berlari menghampiri Sasa, sedangkan yang lainnya pun menyusul. Maaf gue baru tolongin lo, Dita sambil membuka ikatan kain yang membungkam mulut Sasa. Gak apa-apa tak, makasih ya udah nolongin gue, ucap Sasa. Setelah ikatan kain itu yang berada di mulutnya sudah terbuka, ia langsung memeluk Dita. Lo Sasa kan? Siapa yang culik lo? Tanya Jai. Sasa melepas pelukannya lalu melihat ke arah Jai dengan mengernyit. Oh, gue lupa, lo belum kenal gue. Kenalin, nama gue Jai. Jai menyodorkan tangannya pada Sasa bermaksud untuk mengajaknya berkenalan. Sasa kemudian menjabatnya. Sasa, gue abahnya Ronald. Dulu pacar gue hilang di sekolah dan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi gue ikut nyari elo karena penasaran siapa yang nyulik elo dan pacar gue dulu. Rama yang mendengarnya tersenyum bahagia karena Jai masih menyebutnya pacar meskipun telah meninggal. Sasa mengangguk. Yang nyulik gue, siapa yang menyuruh kalian ke sekolah malam-malam? Tanya seseorang dari arah pintu yang secara tiba-tiba memotong ucapan Sasa. Suaranya terdengar aneh, seperti dibuat-buat. Mereka menoleh. Di pintu ada pria berpakaian hitam-hitam dan mengenakan topeng penjahat. Sasa dan Dita langsung bersembunyi di belakang tubuh Ronald, Aldo, dan juga Jai. Rama yang melihat itu berteriak, namun hanya Ronald dan Sasa yang bisa mendengarnya. Cepat, nyalakan lilin. Tak, nyalain lilinnya, suruh Ronald. Dita mengangguk, mengambil lilin dan korek di tasnya. Pria berpakaian hitam-hitam itu bertepuk tangan sambil melangkah maju mendekati mereka. Jangan mendekat, peringat Aldo. Namun orang itu tidak menggubrisnya, ia tetap melangkah maju. Jadi kalian yang kemarin menyalakan lilin di sekolah, apakah peringatan untuk tidak menyalakan lilin di sekolah itu kurang jelas? Tanya pria itu. Kami tidak menyalakan lilin, elak Ronald. Kalau bukan kalian, berarti teman-teman kalian. Yang pasti ada yang menyalakan lilin, bentak pria itu. Siapa Anda? Kenapa Anda menculik Sasa? Tanya Jai dengan berani. Kalian semua tidak akan mengenal saya kecuali kamu, Jai. Kalian salah. Bukan saya yang menculik Sasa, tapi saya mau membunuh Sasa, jawab orang itu. Kenapa kecuali Bang Jai? Kenapa Anda ingin membunuh Sasa? Tanya Ronald penuh emosi. Karena Jai mengenal saya ingin membunuh Sasa karena satu hal, kalian tidak perlu tahu, jawab pria itu. Jangan mengada-ngada, saya tidak mengenal Anda. Anda pasti Pak Robin, tuduh Aldo. Orang itu tertawa. Saya bukan Robin. Ron, lilinnya udah gue nyalain. Terus apa? Tanya Dita. Ya gue gak tahu, jawab Ronald. Rahma, apa yang harus dilakuin lagi? Lo cuman harus Brak. Ucapan Rama terhenti karena tiba-tiba pria tadi menendang Ronald hingga terkapar. Ronald, pekik mereka bersamaan dan membantu Ronald untuk berdiri. Namun itu hanyalah untuk mengecoh mereka. Saat mereka lengah, pria itu berlari ke arah Dita dan kemudian menyandranya. Kepala Dita dililit dengan tangan kiri pria itu dan tangan kanannya memegang pisau tepat di depan leher Dita. Dita, teriak Sasa, jangan mendekat atau nyawa anak ini sebagai taruhannya. Matikan lilin itu sebelum dia datang, suruh pria itu pada Dita. Dita pun kemudian meniup api di lilin itu hingga padam. Sasa menangis karena Dita dalam posisi seperti itu karena menyelamatkannya. Sedangkan Ronald yang melihat Sasa menangis memeluknya, mencoba menenangkan Sasa. Woi, lepaskan Dita, setak Aldo. Jangan sentuh-sentuh Dita. Kamu menyuruh saya? Tanya pria itu dengan nada mengejek. Jangan nyalakan lilin atau anak ini akan mati di tangan saya. Sekarang saya mau main-main dulu dengan anak ini, ucap pria itu lalu menyeret Dita. Mau Anda bawa kemana, Dita?
Jangan melakukan hal yang... Jangan banyak omong, diam, bentak orang itu lalu membawa Dita pergi. Aldo pun mengejarnya. C berniat mengejarnya juga, namun pintu ruangan itu tiba-tiba tertutup. Tepat setelah Aldo keluar, C mencoba membukanya namun terkunci. Angin berhembus dengan kencang padahal di dalam ruangan itu tidak ada jendela ataupun semacamnya. Dia datang, ucap Rahma. Maksud lo? Tanya Ronald. Lo tadi nyalain lilin kan? Dia datang karena cahaya temaram lilin. Dia yang tutup pintu itu. Ada sesuatu yang mau diungkapkan. Terus, Dita gimana? Dita biar gue yang selamatin sama Aldo, jawab Rahma lalu menghilang. Sosok itu berpakaian putih abu-abu kemudian muncul dengan mata yang kelam dan menakutkan. Hantu itulah yang dimaksud oleh Rahma. Anehnya C bisa melihat hantu itu. Ia ketakutan dibuatnya karena baru pertama kali dia melihat hantu secara nyata. Ia merapatkan diri pada Ronald. Apa yang mau lo ungkapkan? Tanya Ronald. Hantu itu diam, namun secara tiba-tiba Sasa berteriak dan tidak sadarkan diri. Ronald yang berada di sampingnya dengan sigap menangkap tubuh Sasa sebelum ia jatuh ke lantai. Tubuh Sasa kejang-kejang, ia kesurupan. Hantu itulah yang merasuki tubuh Sasa. Hantu itu merasuki tubuh Sasa untuk mengungkapkan suatu hal yang menjadi awal dari semuanya. Sasa yang sedang kesurupan melihat sesuatu. Ia seperti masuk ke dalam kehidupan masa lalu hantu tersebut. Ronald dan juga Jay kemudian hanya bisa mencoba menenangkan Sasa yang kejang-kejang itu. Kemudian ingatan dimulai. Seorang anak berseragam putih abu-abu berjalan di koridor sekolah. Anak itu adalah hantu yang merasuki tubuh Sasa. Tidak lama terlihat Pak Robin. Ida, panggil Pak Robin. Hantu itu bernama Ida. Ida berhenti dan menoleh ke arah Pak Robin. Ada apa, Pak? Mau pulang? Iya, ini mau pulang. Kenapa? Bisa ke ruang saya sebentar? Bisa, Pak. Memangnya ada apa? Ada sesuatu yang mau saya bicarakan sama kamu? Ucap Pak Robin lalu tersenyum. Mari, ikut saya. Setelah sampai di ruangan Pak Robin, ia duduk berhadapan, dipisahkan oleh meja dari kayu. Ada apa, Pak? Tanya Ida. Ingatan itu terpotong, tidak begitu jelas. Yang Sasa lihat hanya hari sudah malam. Ida yang sedang menangis, lalu Ida berteriak. Tolong! Teriak Ida sambil terus menoleh ke belakang. Di belakangnya ada yang sedang berlari mengejarnya. Dalam gedung sekolah yang gelap, ia membawa sebuah lilin dan korek, namun tidak ia nyalakan. Ida bersembunyi di ruang gudang yang gelap. Ia menyalakan lilin dengan badan yang bergetar hebat dan brak. Suara dentuman yang amat keras terdengar. Ingatan itu kembali terpotong. Ia hanya melihat seseorang menyeret mayat Ida dan kemudian menguburkannya di taman belakang sekolah. Ingatan selesai. Ida keluar dari tubuh Sasa membuat Sasa jatuh pingsan. Sasa, panggil Ronald sambil menepuk pipi Sasa pelan, mencoba menyadarkannya. Dita berada di dalam gudang bersama seseorang yang memakai topi penjahat. Pintu gudang dikunci, ia diseret paksa, sedangkan Aldo sedang berusaha mendobrak pintu. Aldo, tolongin gue, teriak Dita. Sabar tak, gue lagi coba buka pintunya, teriak Aldo dengan nada khawatir. Ia terus berusaha mendobrak pintu gudang itu. Percuma kamu teriak-teriak, dia nggak akan bisa tolongin kamu. Sentak pria bertopeng itu. Rama terbang dan melayang di samping pria bertopeng itu. Rama meniup telinga pria itu dan terus mengusilinya. Rama mengumpulkan tenaganya dan mendekat ke arah Dita. Semprotkan cairan merica pada mata pria itu, bisik Rama pada Dita. Dita kaget mendengar suara bisikan. Ia menegakkan badannya lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia mulai ketakutan. Dit, lo baik-baik aja kan? Tanya Aldo berteriak. Aldo, gue takut. Jangan takut sama saya. Saya hanya akan bermain-main sama kamu, ucap pria bertopeng tadi.
Saya tidak takut pada Anda, bentak Dita. Sudahlah, kamu tadi teriak dan mengatakan kalau kamu ketakutan. Pria itu menyeringai dan mendekat ke arah Dita. Jangan mendekat, pekik Dita sambil berjalan mundur. Hingga tubuhnya menabrak tembok, ia membelalakan matanya. Jangan mendekat. Kenapa? Takut? Tadi katanya tidak takut, tanya pria itu. Dita menggeleng. Ia memang merasa sedikit takut pada pria itu, tapi ia merasa jauh lebih takut pada suara bisikan tadi. Rama kemudian menjatuhkan barang-barang, membuat Dita dan pria bertopeng tadi menoleh ke sumber suara dengan tatapan horor. Saya tidak takut pada Anda, tapi saya takut sama yang jatuhin barang-barang tadi, ucap Dita. Jangan takut, gue mau tolongin lo. Cepat semprotin cairan merica di saku celana lo dan pergi dari sini. Kunci pintu itu tetap di lubang kuncinya. Aldo mengkhawatirkan lo, bisik Rahma. Dia memejamkan matanya antara sedikit takut dan bingung. Akhirnya ia mengembuskan napasnya. Dita mengambil cairan merica di sakunya dan melihat ke arah pria yang sedang sibuk melihat ke arah barang yang sedang berjatuhan. Ia mengarahkan semprotan itu ke arah pria tadi dan tepat saat pria tadi menoleh ke arah Dita. Dita kemudian menyemprotkan cairan itu lalu berlari ke arah pintu dan benar saja kunci pintu gudang masih tetap ada di lubang kuncinya. Sial, jangan kabur kamu, ucap pria itu sambil kesakitan karena matanya terasa sangat perih. Setelah membuka pintu, Dita langsung melihat Aldo yang sedang berancang-ancang untuk menabrak pintu. Dita, Aldo langsung mengurungkan niatnya untuk menabrak pintu, berubah berancang-ancang untuk memeluk Dita. Dita, panggil Aldo dengan senang sambil mendekat untuk memeluk Dita. Dita menghindar dan mencita kepala Aldo. Jangan modus kamu. Waktunya gak tepat. Ayo kita ke Sasa sama yang lainnya, ajak Dita. Kok gue dicitak? Tanya Aldo polos membuat Dita geram. Gak usah dibahas, yang penting sekarang kita ke Sasa sama yang lainnya. Gue mau mengajar orang tadi, ucap Aldo. Brak! Pintu tertutup keras dan suara benda berjatuhan membuat Dita dan Aldo saling pandang. Dita dan Aldo saling berpandangan dan setan. Pekik mereka berdua lalu berlari ke arah ruangan Pak Robin. Pada pukul 9:30 malam, Sasa sadar dari pingsannya. Ia melihat Ronald, Jay, Aldo, dan Dita sedang menatapnya cemas. Sasa, akhirnya lo sadar. Pekik Dita senang. Lo gak apa-apa kan tak? Tanya Sasa. Dita menggeleng. Gak apa-apa kok. Harusnya gue yang tanya gitu, ucap Dita. Sasa teringat satu hal, Ida. Ayo, kita tolongin Ida, ucap Sasa. Ida siapa? Tanya Ronald. Nanti gue jelasin. Sekarang kita ke taman belakang sekolah dulu. Di dalam sini ada mayat Ida, ucap Sasa. Mereka telah sampai di taman belakang sekolahnya. Ida siapa sih? Nanti aja gue jelasin. Sasa, pekik seseorang. Sasa dan yang lainnya menoleh. Ibu. Sasa berlari menuju ibunya dan memeluk wanita yang disayanginya itu dengan erat. Kamu gak apa-apa nak? Sasa baik-baik aja kok bu. Ibu kenapa bawa polisi? Tanya Sasa saat melihat beberapa polisi berjalan ke arah Ronald dan yang lainnya. Buat nyari kamu nak. Ibu khawatir sama kamu. Siapa yang culik kamu? Kamu diapain sama dia nak? Jelasinnya nanti aja ya bu. Sekarang ada yang lebih penting. Apa itu? Ayo ke sana. Sasa menarik lengan ibunya menuju ke arah polisi yang sedang berbicara dengan Ronald dan juga Jay. Ia meminta bantuan pada polisi itu untuk menemukan jasad Ida dan melaporkan orang bertopeng tadi. Rama tiba-tiba muncul di hadapan Sasa membuat Sasa sedikit berjengkit kaget. Jangan lengah, Sa. Masalah belum selesai, ucap Rahma mengingatkan. Sasa tersenyum tipis dan mengangguk. Memang masalah itu belum selesai. Pelaku pembunuhan dan penculik Sasa belum ditangkap. Mengapa Pak Robin menculik Sasa dan tentang siapa yang membunuh Ida itu pun belum terungkap. Buliran-buliran air tumpah dari langit menuju bumi, diiringi hawa dingin yang menusuk serta aroma tanah bercampur air hujan yang khas. Percikan-percikan air hujan membasahi ujung sepatu Sasa.
Ia sedang duduk di bangku yang langsung menghadap ke arah lapangan basket. Ada sesuatu yang mengganjal pikirannya tentang misteri pembunuhan Ida, Rahma, dan satu siswi lain beberapa tahun silam. Mayat mereka telah ditemukan, namun penyebab mereka terbunuh masih belum terungkap, pelakunya pun belum ditangkap. Sasa mengembuskan napas kasar, ia memang tidak seharusnya memikirkan hal itu. Namun terlanjur, Sasa sudah terjebak di masalah itu, apalagi sahabatnya, Rahma, juga berada dalam masalah itu. Ia kemudian memandang sepatunya dan menggerakkannya ke depan, ke belakang sambil menunggu hujan reda. Kok belum pulang? Sebuah suara mengagetkan Sasa. Sasa menongak dan kemudian melihat Ronald di hadapannya. Ronald, lagi nungguin hujan reda nih, ucap Sasa sambil tersenyum. Lo kok belum pulang juga? Tanyanya. Iya, habis ngurusin LPG acara tadi. Untungnya masalah kemarin malam gak berimbas ke acara hari ini, ucap Ronald. Sasa mengangguk. Iya, untungnya anak-anak yang lain heboh dan kembarnya gak berkelanjutan. Ronald tersenyum lalu duduk di samping Sasa. Gua mau ngomong penting sama lo, Sa. Tentang apa? Misteri temaram, hubungan antara cahaya temaram lilin dan sekolahan ini, ucap Ronald. Sasa menoleh. Pembahasan yang menarik menurut Sasa. Lo sejak kapan bisa lihat hantu? Tanya Ronald. Tepatnya gue lupa. Yang jelas waktu gue masih kecil. Kenapa? Waktu kita lembur ternyata ada yang nyalain lilin dan melanggar peraturan yang disampaikan oleh Pak Robin. Siapa? Rani sama Aita. Dia menganggap ucapan Pak Robin hanya angin lalu. Mereka nggak tahu bahwa dia datang karena cahaya temaram lilin. Setelah mereka menyalakan lilin, teror pun dimulai. Mereka yang cerita, hingga puncaknya ya lo hilang, diculik Pak Robin dan mau dibunuh sama seseorang yang memakai pakaian hitam-hitam kemarin. Sasa tersenyum. Berarti yang diucapkan calon pembunuh gue kemarin benar. Kalau ada yang nyalain lilin di sekolah. Iya, untungnya masalah itu udah selesai, ucap Ronald. Sasa menggeleng. Masalah belum selesai, siapa pembunuh Ida belum ditangkap. Apa penyebab Pak Robin culik gue? Mengapa Ida membunuh Rahma? Ya, masalah ini belum selesai. Namun, kepingan-kepingan jawaban dari masalah itu perlahan mulai terungkap, Ron. Lo mau membereskan masalah ini? Sasa mengangguk. Iya, walaupun akhirnya bakalan kehilangan sahabat gue Rahma. Dia masih berada di dunia ini karena belum menemukan kebenaran dari kematiannya. Sasa memejamkan matanya. Gue mau bantu Rahma dan Ida, tapi satu sisi gue gak mau kehilangan Rahma. Ronald menepuk pundak Sasa untuk menenangkannya. Gue bakalan bantuin kalau lo mau mengungkap masalah ini, ucap Ronald. Sasa tersenyum. Makasih, Ron. Ronald kemudian mengangguk. Sasa bangkit dari duduknya. Udah sore gimana nih? Hujannya belum reda, ucap Sasa sambil mengarahkan tangannya ke arah hujan untuk menampung air di telapak tangannya. Lo gak dijemput? Tanya Ronald. Sasa menggeleng. Nebeng gue aja deh, ajak Ronald. Sasa, Ronald. Sebuah suara memanggil mereka. Mereka pun menoleh ke sumber suara. Suara itu milik Pak Robin. Ronald dan Sasa memberikan tatapan tidak suka pada pria parubaya itu. Saya mau bicara hal yang penting pada kalian. Hal penting apa? Pengakuan kalau Anda yang membunuh Ida, tanya Ronald dengan sarkastis. Ronald, panggil Sasa mengingatkan. Anda bisa mengatakan apa yang ingin Anda katakan sekarang. Pria parubaya itu berjalan mendekat. Maaf sebelumnya, saya mengakui kalau yang menculik Sasa itu saya, tapi itu demi kebaikan Sasa. Ronald tertawa sumbang. Menculik demi kebaikan Sasa? Yang benar saja. Ucapnya tidak percaya. Memang saya yang menculik Sasa, tapi bukan saya yang membunuh Ida. Saya menculik Sasa karena tidak mau kejadian yang menimpa Ida menimpa Sasa juga. Maksud Anda apa? Tanya Sasa. Saya melindungi kamu dari orang yang ingin membunuhmu. Orang itu adalah yang membunuh Ida.
Lalu siapa pembunuh Ida dan mengapa ingin membunuh Sasa juga? Tanya Ronald. Saya tidak bisa mengatakan siapa yang membunuh Ida, karena kalian pasti tidak akan percaya pada saya. Orang itu membunuh orang yang saya sukai. Pertanyaan barusan membuat Sasa dan Ronald melebarkan matanya dengan kaget. Maksud Anda? Berarti Anda menyukai Sasa? Tanya Ronald tidak terima. Iya. Sasa mundur satu langkah menjauhi kepala sekolahnya itu. Mengapa bisa begitu? Ronald penasaran. Karena pembunuh Ida itu ingin balas dendam, jawabnya. Hujan sudah terang, kalian segeralah pulang. Hari sudah sangat sore. Ucapnya lalu meninggalkan Sasa dan Ronald dengan berbagai macam pemikiran yang baru. Pengakuan dari Pak Robin itu seperti menemukan beberapa kepingan puzzle dan menyatukannya, namun belum utuh dan jelas, ya karena belum semuanya ditemukan dan disatukan. Jam 9 malam, Sasa sedang tidur di kamarnya, wajahnya damai dan suara dengkuran halus terdengar. Tiba-tiba tubuhnya mengejang dan menegang. Keringat mulai bercucuran. Sebuah mimpi menghampirinya. Bukan sebuah mimpi, lebih tepatnya sebuah petunjuk. Sasa mencengkeram spray kasurnya dengan kuat, kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri. Tubuhnya gelisah, tidak bisa diam. Rahma yang baru datang menghampiri Sasa pun mendekat ke arahnya. Sah, panggil Rahma sedikit berteriak karena khawatir. Aduh, gimana nih? Sasa kenapa? Pikir Rahma. Ia pun kemudian memfokuskan pandangannya pada sebuah gelas kaca di atas nakas. Prang! Gelas itu kemudian jatuh dan pecah di lantai. Tidak lama ibunya Sasa datang dan melihat anaknya dalam kondisi seperti itu. Sasa, nak, kamu kenapa? Ibu itu kemudian menguncangkan tubuh Sasa, mencoba menyadarkannya. Bi, tolong kesini Bi, bawakan segelas air Bi, teriaknya pada pembantunya. Sambil menunggu pembantunya itu datang, ia mengguncang-guncang tubuh Sasa dengan harap-harap cemas. Ini nyonya, airnya. Pembantu itu memberikan segelas air. Ibunya Sasa menerima gelas itu dan menuangkan sedikit ke telapak tangannya. Ia memercikan genangan air di tangannya ke arah wajah Sasa. Teriakan Sasa mengiringi tubuhnya yang langsung duduk di posisinya tidur. Nak, panggil ibunya sambil memeluk Sasa erat. Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan, nak? Sasa membalas pelukan ibunya. Bu, Sasa takut Bu, ucap Sasa dengan suara parau. Rahma yang melihat Sasa sadar merasa lega. Mata Sasa mencari sosok Rahma dan menemukannya sedang melayang di pojokan kamar. Sasa menatap Rahma dengan tatapan aneh. Seperti tatapan penuh luka, Sasa meneteskan air mata saat menatap Rahma. Ia langsung menghapus air mata itu. Kemudian Sasa menenggelamkan wajah di dekapan ibunya sambil mengeratkan pelukannya tadi. Setetes bulir bening kembali lolos dari matanya, disusul dengan bulir-bulir yang lain. Kali ini ia tidak menghapusnya. Ia membiarkan air mata itu mengalir di pipinya, berharap perasaan sedih di hatinya ikut mengalir seperti air matanya. Sedangkan Rahma yang ditatap seperti itu oleh Sasa mengernyit. Ia bingung mengapa Sasa menatapnya seperti itu. Apakah ia membuat kesalahan yang membuat Sasa terluka? Rahma sendiri pun tidak mengerti. Rahma menatap punggung Sasa yang sedang memasak dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa Sasa tidak memperdulikannya. Semenjak kemarin malam setelah Sasa bangun dari mimpi buruknya, ia tidak pernah memperdulikan Rahma sama sekali. Memandang Rahma pun enggan, ia berpura-pura tidak melihat Rahma. Sah, panggil Rahma sambil mendekat. Sasa mendengar panggilan Rahma namun ia berpura-pura tidak mendengarnya. Sasa menutup matanya sambil mengambil napas dalam-dalam. Sakit, Sasa merasakan sakit yang teramat dalam. Sah, lo kenapa sih? Gue punya salah, kenapa lo cuekin gue gini? Sasa membuka matanya dan pergi ke kamarnya tanpa menjawab pertanyaan Rahma.
Sasa membanting pintu kamarnya dengan keras, hingga menimbulkan suara dentuman yang keras. Rahma terkejut dan menatap pintu itu dengan tatapan antara sedih bercampur bingung. Rahma tidak tahu mengapa Sasa bersikap demikian. Yang ia tahu, Sasa marah padanya. Untuk kali pertamanya, Sasa ini marah padanya sampai seperti ini. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Rahma. Sasa tidak marah padanya, namun Sasa hanya mempersiapkan hati dan membiasakan diri tanpa kehadiran Rahma. Walaupun sangat sulit bagi Sasa, namun ia harus merelakan Rahma pergi, merelakan sahabat yang sudah lama bersamanya itu pergi. Tubuh Sasa terjatuh terkulai. Ia bersandar di pintu kamarnya. Ia menekuk kedua kakinya, memeluknya dengan erat dan kemudian menyembunyikan wajahnya di antara kedua kakinya tadi. Tuhan, haruskah Sasa kehilangan Rahma, sosok yang menemaninya sejak ia masuk SMA dulu? Ronald, bisik Rahma tepat di telinga Ronald. Ia masih tidur. Ronald mengubah cara tidurnya membelakangi Rahma. Rahma mendengus sebel, namun ia tidak pernah menyerah semudah itu. Ia kembali berbisik di telinga Ronald. Ron, gue ada kabar penting. Ada yang salah sama Sasa? Ucap Rahma pada akhirnya karena Ronald tidak kunjung bangun. Mendengar nama Sasa disebut, ia pun bangkit dari tidurnya. Kenapa Sasa? Tanya Ronald, masih dengan muka bantalnya. Dalam hati Rahma, ia menyumpah serapahi Ronald karena mendengar nama Sasa. Ia langsung bangun. Padahal sedari tadi ia membangunkannya, namun tidak ada respon sama sekali. Sasa, dia berubah, ucap Rahma ambigu. Maksudnya? Berubah gimana? Mending lo lihat sendiri aja deh. Mending lo mandi, terus ke rumah Sasa sana. Ronald bangkit dari tidurnya dan berjalan gontai menuju kamar mandi. 25 menit berlalu, disinilah Ronald berada di rumah Sasa, duduk di ruang tamu bersama Sasa. Ada apa? Tanya Sasa dengan suara serak karena menangis tadi. Lo habis nangis, Sa? Tanya Ronald melihat mata Sasa merah dan sedikit berair. Suaranya menjadi serak, khas seperti orang habis menangis. Gak penting buat lo, ketus Sasa. Ronald sedikit terkejut karena jawaban Sasa yang ketus tadi. Tidak seperti Sasa biasanya. Benar kata Rahma, ada yang salah dengan Sasa. Gue perlu ngomong sama lo. Ngomong aja cepetan. Lo itu kenapa sih, Sa? Lo ada masalah sama Rahma ya? Kenapa apanya sih? Kalau mau ngomong yang gak penting, mending lo pulang aja. Gue capek, pengen tidur. Jawab Sasa, kemudian dia berdiri, hendak beranjak, namun Ronald menahan tangannya. Lepasin gue, teriak Sasa. Ia memberontak. Lo kenapa sih, Sa? Kenapa lo marah-marah? Gue ngomong baik-baik tapi lo giniin. Kalau ada masalah itu diselesain, bukan malah lari dari masalah kayak gini. Jangan jadi kayak anak kecil yang biasanya lari dari masalah, ucap Ronald dengan kesal. Lepasin gue. Bukannya malah melepaskan Sasa, Ronald malah menarik Sasa mendekat dan memeluknya. Udah lepasin. Sasa memberontak. Ronald pun mengeratkan pelukannya. Kalau ada masalah, ceritain aja, Sa. Gue siap dengerin kok, ucap Ronald dengan lembut. Tangan Sasa yang tadi sedang memberontak kini melemas. Sederet kalimat yang keluar dari mulut Ronald tadi bagaikan serangan telak bagi tameng Sasa. Matanya memanas, tangisnya siap meluncur dalam sekali kedipan mata. Gue gak ada masalah sama Rahma, liris Sasa. Ia berkedip, air matanya pun menetes. Ronald yang merasakan air mata Sasa menetes di baunya tertegun dan berpikir bahwa apakah ia tadi berkata terlalu kasar pada Sasa. Sa, maafin gue ya kalau gue ngomong kasar sama lo, ucap Ronald merasa bersalah. Sasa menggeleng. Bukan salah lo, Ron. Bukan, semua ini salah gue. Gue, Ron. Gue yang salah, ucap Sasa. Ronald melepaskan pelukannya dan berdiri menghadap Sasa. Jangan nangis, Sa, ucap Ronald sambil menghapus air mata di pipi Sasa. Gue cuman gak siap kalau harus kehilangan Rahma.
Gue gak siap, Ron, ucap Sasa. Ronald merengkuh Sasa ke dalam pelukannya. Rama bakalan ninggalin gue, Ron. Pernah gak sih lo ditinggalin sama sahabat lo sendiri? Kalau pernah lo pasti tahu kan sakitnya ditinggal sahabat yang udah kayak keluarga sendiri. Dia gak akan ninggalin lo kok, ucap Ronald menenangkan Sasa. Lo itu gak ngerti apa-apa, Ron. Dia bakalan ninggalin gue karena gue udah tahu semuanya. Tentang penyebab dia meninggal sampai penyebab Ida meninggal. Semuanya. Lo boleh anggap gue lebay, tapi kalau seandainya lo jadi gue, apa yang bakalan lo lakuin? Tanya Sasa. Ronald melepaskan pelukannya dan menatap Sasa. Maksudnya? Asal lo tahu, alasan Rahma masih ada di dunia ini adalah karena dia gak tahu penyebab sebenarnya dia meninggal. Dan kalau gue ceritain dan mengungkap apa penyebab Rahma meninggal, ya dia akan pergi dari dunia ini. Dan gue gak mau itu terjadi, karena gak ada orang yang baik-baik aja saat ditinggal orang yang dia sayang. Ronald mencengkeram bahu Sasa. Sadar, Rahma itu udah berbeda dunia sama kita. Dia itu sudah meninggal. Tapi Ronald melonggarkan cengkeraman tangannya di bahu Sasa. Sudah seharusnya dia itu pergi dan beristirahat dengan tenang, Sa. Lo sayang sama Rahma kan? Biarkan dia pergi, Sa. Jangan egois. Potong Ronald. Sasa mengangguk dan kemudian memejamkan matanya. Lo bener, Ron. Gue terlalu egois. Sasa kemudian mengembuskan napas berat. Gue bakal mengungkapkan kebenaran dari kematian Rahma, kematian Ida, ya karena kematian mereka saling berhubungan. Sasa menjeda kalimatnya. Dan gue bakalan merelakan Rama pergi, lanjut Sasa sambil tersenyum. Sedangkan di balik tembok, Rama sedari tadi mendengarkan percakapan antara Sasa dan Ronald. Ya, dia terdiam dan menutup mata, menikmati perasaannya yang sedang berkecamuk. Hari ini masih pagi, tapi salah seorang teman Sasa sudah sampai di sekolah. Dia adalah Tita. Jika saja orang tuanya hari ini tidak harus bekerja sepagi ini, ia tidak akan berada di sekolah yang masih sepi itu. Saat ia membuka pintu kelas, hawa dingin langsung menyambutnya, membuat bulu kuduknya sedikit berdiri. Gak ada apa-apa, tak? Ucapnya pada diri sendiri. Ia lantas masuk ke dalam ruang kelas, namun perasaannya tidak enak. Ia langsung mengambil sapu karena hari ini saatnya ia piket. Sasa tiba-tiba masuk ke dalam kelas membuat Tita kaget sekaligus senang. Senang karena ada temannya, tapi tanpa pikir panjang ia langsung menghampiri Sasa. Sa, panggilnya dengan senang. Namun hening, tidak ada jawaban dari Sasa. Sa, lo kenapa? Tanya Dita. Muka lo pucat banget. Dita menyentuh tangan Sasa. Kulit lo juga dingin. Sasa tetap diam. Sa, lo kenapa sih? Sasa menampik tangan Dita, membuat sapu yang dipegangnya itu jatuh. Sa, lo itu kalau ditanya itu dijawab, ucap Dita sambil menunduk mengambil sapu yang tadi jatuh. Lo ada masa? Kalimat Dita menggantung, matanya membelalak dan menjatuhkan sapu yang ia pungut tadi. Lo bukan Sasa, ucap Dita ketakutan. Ia mundur dengan wajah ketakutan. Ya bagaimana tidak, saat ia mengambil sapu tadi, ia tidak sengaja melihat kaki Sasa. Dan kemudian asal kalian tahu, kakinya tidak menapak dengan ujung kaki yang berdarah mengerikan. Napas Dita memburu diiringi tubuhnya yang terus mundur menjauhi sosok menyerupai Sasa tadi. Tiba-tiba Sasa tertawa, suaranya melengking dan mengerikan, membuat Dita menutup mata dan telinganya sambil menangis ketakutan. Di dalam hati ia merapalkan berbagai macam doa yang ia hafal. Suara itu terdengar semakin menjauh. Dita memberanikan diri untuk membuka matanya. Ah! Dita berteriak sekencang-kencangnya. Ya bagaimana tidak, ketika ia membuka mata, ia melihat wajah Sasa yang mengerikan dengan bola mata melotot dan wajah yang tidak karuan rupanya. Mata Dita membulat saat mata itu menggelinding keluar, bola mata itu menatapnya. Lebih mengerikannya lagi,
saat tangan sosok itu mencengkeram tangannya kuat dan melukai kulitnya. Wah! Tita kemudian berteriak histeris hingga pandangannya menggelap dan tidak sadarkan diri. Aroma minyak kayu putih membuat Tita tersadar dari pingsannya. Ia sedang berada di UKS. Ia melihat Sasa dan teman-teman kelasnya yang lain sedang menatapnya dengan cemas. Ia pun langsung duduk menjauh dari posisinya berbaring tadi. "Lo kenapa?" tanya Sasa. "Lo siapa?" tanya Tita membuat Sasa mengernyit. "Gue Sasa lah, lo gak inget sama gue?" "Lo bukan hantu kan?" "Bukan, ini gue Sasa." "Lo kenapa deh?" tanya Aita bingung. "Gue habis lihat hantu," ucap Dita membuat Sasa tertawa. "Hantu apaan?" tanya Aita tidak percaya. "Gue serius, hantu itu berwujud kayak lo. Tapi matanya itu melotot, Sa. Terus tadi matanya copot dari tempatnya, gelinding, terus natap gue," ucap Dita. "Halusinasi lo doang kali," sahut temannya yang lain. "Gue serius, kalau gak percaya, coba lihat ini." Dita menunjukkan luka di tangannya, ulah dari sosok menyerupai Sasa tadi. Luka seperti bekas cakaran itu membuat Sasa menatapnya dengan serius. "Lo beneran lihat hantu? Gak bohong?" tanya Sasa. "Beneran, gue gak bohong." Sasa mengepalkan tangannya lalu pergi begitu saja dari UKS itu, membuat teman-temannya yang lain pun bingung dan merapatkan diri satu sama lain karena merasa sedikit takut juga. Apalagi mereka sedang berada di UKS, tempat yang dikenal keramat di sekolah itu. Sasa mengepalkan tangannya dan menuju ke toilet perempuan di lantai 1. Ia menutup pintu dengan keras hingga menimbulkan dentuman yang sangat keras. "Siapa yang teror teman gue?" Begitulah teriak Sasa. Toilet pada saat ini sedang sepi. Angin berembus kencang, menerbangkan helaian rambut Sasa yang terurai. "Jangan jadi setan pengecut. Gue tahu siapa yang ngelakuin ini. Jadi lebih baik lo tunjukin diri sekarang." Sasa melotot kaget saat tiba-tiba sebuah bola mata menggelinding mengenai sepatunya. "Ida, kenapa lo ngelakuin ini semua?" ucap Sasa merasa yakin bahwa Ida yang melakukan teror ini. Suara teriakan yang melengking membuat Sasa berjengit kaget. "Gue bukan Ida, gue Rahma. Ida udah hilang dari dunia ini, dasar bego." Rahma menampakkan dirinya. Bola mata yang tadi menggelinding pun terbang dan menempati rongga mata Rahma yang tadi kosong. "Rahma?" "Iya, ini gue." "Mata lo buta ya? Gak bisa ngenalin gue?" Sasa kaget karena Rahma berubah menjadi sosok yang jahat dan kasar. "Kenapa? Lo kaget? Gue jadi jahat gini?" tanya Rahma. Sasa menggeleng. "Gue gak peduli tuh," balas Sasa sambil berkacak pinggang. Ia masih kesal karena Rahma melukai Dita. "Oh, lo gak peduli? Oke, lo bakalan lihat apa yang akan gue lakuin," ancam Rahma lalu menghilang. Apa maksud perkataan Rahma? Apa yang akan dilakukan Rahma? Dan mengapa Rahma berubah? Masih menjadi misteri bagi Sasa. Sasa menggedikkan bahunya dan menghela nafas sebelum pergi ke lapangan untuk mengikuti upacara. Suara teriakan tiba-tiba terdengar saat upacara sedang berlangsung. Semua pasang mata sontak melihat ke sumber suara itu. Di sana ada anak perempuan yang sedang mengamuk sambil menjerit-jerit. Tidak lama kemudian, dua anak yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka ternyata kesurupan. Upacara yang sedang berlangsung dengan aman dan tenang berubah menjadi penuh jeritan dari murid-murid yang kesurupan itu. Para guru dan karyawan mencoba menyadarkan mereka yang sedang kesurupan. Akhirnya, upacara pun dibubarkan. Murid-murid yang sadar disuruh langsung masuk ke kelas masing-masing. Namun tidak dengan Sasa dan Ronald. Mereka berniat menjalankan misi untuk mengungkapkan apa penyebab meninggalnya Ida dan Rahma. Sekarang, mereka berada di taman belakang sekolah, tempat di mana Ida dikuburkan dulu. Sedangkan Rahma yang mendengar rencana Sasa dan Ronald menggeram kesal. Ia tidak mau jika misteri kematiannya diungkapkan. Rahma pergi dan membuat kegaduhan lagi agar Sasa membencinya.
Ia tahu Sasa tidak suka jika ada hantu yang jahil. Sekolahan Sasa telah sepi karena kesurupan massal yang tidak kunjung berhenti. Para murid pun dipulangkan. Sasa dan Ronald masih tetap berada di sekolah, berusaha mengungkapkan dan mencari bukti yang kuat untuk mengungkap misteri di sekolahan mereka. "Sa, lo yakin di sini? Di sini nggak mungkin banget deh kayaknya," tanya Ronald. Mereka sedang berada di parkiran sekolah menyusuri tempat di mana Ida meninggal. "Iya, Ida meninggal karena ditabrak. Dan karena ketakutan, orang itu pun menguburkannya di taman belakang sekolah," jawab Sasa. Mereka mengungkapkan kematian Ida terlebih dahulu karena penyebab kematian Rahma adalah Ida. Siapa penyebab meninggalnya masih belum terungkap dan Sasa serta Ronald ingin mengungkapkannya demi mengungkapkan kematian Rahma juga. Mereka hanya mencari bukti karena Sasa telah mengetahui kejadian yang sebenarnya melalui mimpi yang datang ke tidur Sasa beberapa hari yang lalu. Mereka kaget saat tiba-tiba Rahma muncul di hadapan mereka. "Jangan ungkapin kematian gue gak butuh hal itu, bego," teriak Rahma lalu menghilang. "Kenapa dia?" tanya Ronald. "Dia berubah, gak seperti Rahma yang dulu. Dia juga yang nyebabin kesurupan massal di sekolah tadi." Ronald mengernyit. "Kenapa dia ngelakuin hal itu? Dia gak seperti itu sebelumnya." "Gue juga gak tahu, tapi dia berubah. Gue juga gak tahu kenapa. Yang jelas gue kecewa sama dia," ucap Sasa. Sedangkan Rahma yang menguping pembicaraan mereka memejamkan mata. "Tidak, ia tidak berubah. Ia hanya tidak ingin meninggalkan dunia dan meninggalkan Sasa. Tidak hanya itu, ada satu hal lagi penyebab Rahma melakukan hal tadi. Ia tidak ingin Sasa dalam bahaya." "Maafin gue karena udah bikin lo kecewa, Sa. Tapi gue cuma pengen jagain lo, itu aja gak lebih," gumam Rahma lalu menghilang bersama hembusan angin. Sasa dan Ronald sedang berada di ruangan Pak Robin. Duduk dengan tatapan mengintimidasi, mereka berdua ingin mendengar penjelasan langsung dari Pak Robin tentang bukti yang telah ditemukan dan tentang kebenaran mimpi Sasa. "Jadi," tanya Sasa tidak sabar, karena sedari tadi Pak Robin hanya diam. Ia menghela napas. "Benar, saya yang menabrak Ida. Namun itu semua tidak sengaja. Saya tidak berniat membunuh Ida karena saya mencintai Ida," ucap Pak Robin. "Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," pinta Ronald. "Beberapa tahun silam, ada siswi yang bernama Ida. Dia sangat cantik sekali. Waktu itu saya masih menjadi guru dan masih belum terlalu tua. Suatu hari saya melihat Ida yang berjalan akan pulang. Saya pun memanggilnya dan menyuruhnya untuk mengikuti saya. Ya singkat ceritanya, hari itu saya mengungkapkan perasaan saya. Dia menolak. Dan dengan kecewa saya pun menyuruh dia pergi pulang dan saya pergi ke UKS untuk tidur. Bangun-bangun, hari sudah malam. Saya pun langsung menuju parkiran sekolah. Namun saat mobil yang saya kendarai sudah melaju kencang untuk keluar parkiran, Ida tiba-tiba muncul dan tidak sengaja tertabrak oleh saya. Saya tidak tahu mengapa Ida masih berada di sekolah dan tiba-tiba muncul di depan mobil saya. Lalu saya tidak sengaja melihat Jonathan yang dulu masih berstatus sebagai siswa kelas dengan Ida dengan pakaian kusut. Dan setelah bertanya pada Jonathan, dari situlah saya tahu penyebab Ida muncul di depan mobil saya. Jelas Pak Robin. Berarti apa yang saya impikan itu benar, ucap Sasa lalu meletakkan beberapa barang bukti yang ia cari bersama Ronald tadi. Plat nomor berdarah ini ada di gudang. Pak Robin menyembunyikan ini karena ketakutan. Lalu balok kayu yang Pak Robin ceritakan tadi berubah menjadi tongkat satpam ini, ucap Sasa sambil menunjuk tongkat satpam tadi. Cangkul ini ada di gudang juga. Cangkul ini Pak Robin gunakan untuk menggali tanah sebagai kuburan Ida, lanjut Ronald. Ya, semua itu benar. Dan hari ini saya berencana untuk mengaku dan melapor kepada pihak yang berwajib. Saya nggak mau menyimpan rahasia ini terlalu lama lagi, ucap Pak Robin. Brak! Pintu ruangan Pak Robin didobrak dan terbuka dengan keras.
"Robin, lo jangan macem-macem. Mau menyerahkan diri ke polisi atau gue bakalan bunuh Sasa," teriak orang yang mendobrak pintu tadi. Jonathan namanya. Dia adalah satpam sekolah sekaligus pembunuh Ida yang sebenarnya. Sasa mundur ke belakang dan merapatkan diri pada Ronald. "Sadar, John. Sudah saatnya kita harus mengakui kesalahan dan menyerahkan diri pada polisi," bentak Pak Robin. "Tidak, bukan gue yang bunuh Ida, tapi lo yang tabrak Ida sampai mati. Lo bikin orang yang gue sayangi mati, tapi lo penyebab Ida lari sampai akhirnya gak sengaja gue tabrak. Lo yang jahil, takut-takutin Ida sampai lari ketakutan." Pak Robin dan juga Jonathan berdebat dengan bahasa yang tidak formal. Mereka saling tuduh. "Takut-takutin Ida?" tanya Sasa di sela-sela perdebatan Pak Robin dan Jonathan. Pak Robin menoleh pada Sasa dan mengangguk. "Dia menakut-nakuti Ida. Dia bilang ada setan yang bergentayangan. Mereka di sekolah sampai malam. Ya karena mengerjakan laporan di ruang OSIS." "Bohong," teriak Sasa yang membuat Pak Robin kaget. "Maksudnya?" tanya Pak Robin. "Pak Satpam sudah berbohong. Ida berlari bukan karena takut hantu." "Lalu Ida takut sama Pak Satpam." "Takut sama Jonathan, kenapa?" tanya Pak Robin penasaran. "Karena Ida saat itu akan diperkosa sama Pak Satpam," ucap Sasa membuat Pak Robin dan Jonathan kaget. Pak Robin kaget karena mengetahui hal yang sebenarnya, dan Jonathan yang kaget karena Sasa mengetahui kejadian yang sebenarnya itu juga. Di ruang kepala sekolah, Sasa, Ronald, Pak Robin, dan Jonathan sedang saling bersih tegang. Pernyataan dari Sasa tidak menguak kebohongan yang dibuat oleh Jonathan. Suatu kebohongan yang besar membuat siapapun yang tidak tahu kejadian sebenarnya akan menyalahkan Pak Robin sebagai pelakunya. "Wah, bajingan," umpat Pak Robin lalu menghela napas. "Kenapa kamu ingin memperkosa Ida?" tanya Pak Robin dengan bahasa formal. Ia sadar di sana ada Sasa dan Ronald. Sebagai orang yang lebih tua, ia harus menjaga sikapnya. Kata siapa gue mau memperkosa Ida? Hah? Kenapa lo bisa tahu?" bentak Jonathan. Sasa tersenyum miring. "Barusan Anda mengaku kalau Anda memang mau memperkosa Ida." "Iya, emang gue mau ngelakuin itu ke Ida karena gue cinta sama dia. Tapi setelah gue tahu kalau Robin cinta sama Ida dan mengungkapkan perasaan dia, gue gak terima. Dan saat Ida mati, gue bertekad untuk bunuh orang yang dicintai sama Robin, termasuk istrinya. Gue yang bunuh istrinya Robin, biar dia tahu gimana rasanya ditinggal mati orang yang sangat dicintai." "Lalu apa hubungannya kematian Ida dengan Rahma?" tanya Ronald pada Sasa. Benda yang ikut dikubur bersama Ida adalah lilin. Hal yang dilakukan Ida sebelum meninggal adalah menyalakan lilin dengan tangan gemetar, dan cahaya temaram dari lilin yang ia nyalakan adalah yang menemaninya bersembunyi dari Pak Satpam. Itu yang membuat Ida datang saat temaram, jelas Sasa. Dan kematian Rahma terjadi karena tidak sengaja. Ida bermaksud meminta tolong, namun Rahma mengira Ida akan berbuat jahat padanya, dan korban sebelum Rahma itu Pak Satpam yang membunuhnya. Jonathan bertepuk tangan sembari tersenyum meremehkan. "Hahaha, Sasa, penjelasan lo memang benar dan juga rinci, semuanya itu benar. Itulah penyebab saya tidak menyerahkan kunci gerbang ataupun gedung sekolah pada Anda, Jonathan. Dan sekarang, saatnya Sasa yang mati," ucap Jonathan sambil menodongkan pistol ke arah Sasa. Semua yang berada di dalam sana terkejut. Suara tembakan terdengar. Bukan. Suara itu bukan berasal dari pistol yang dipegang oleh Jonathan. "Angkat tangan. Anda sudah terkepung." Polisi tiba-tiba sudah masuk ke dalam ruangan kepala sekolah itu. "Bang Jai," ucap Ronald saat melihat kakaknya datang bersama para polisi. "Tangkap dia, Pak. Dia pembunuh," ucap Sasa. "Jangan asal tuduh kamu. Kamu menuduh tanpa bukti," elak Jonathan. "Dan saat tidak mati, gue bertekad untuk bunuh orang yang dicintai sama Robin, termasuk istrinya. Gue yang bunuh istrinya Robin, biar dia tahu gimana rasanya ditinggal mati orang yang sangat dicintai." Suara Jonathan terdengar lewat ponsel Ronald.
Jonathan melotot. Bagaimana ia bisa seceroboh itu membeberkan semua kelakuan bejatnya? Saya punya rekaman yang bisa membantu, Pak Polisi, ucap Ronald lalu tersenyum penuh kemenangan ke arah Jonathan. Gue gak ngira kalau lo adalah dalang dibalik semua ini, Kak John. Gue kira lo adalah malaikat penolong gue. Ternyata lo gak lebih dari iblis yang lagi bersembunyi di balik topeng, ucap Jay pada Jonathan. Penjarakan dia, Pak, lanjutnya. Para polisi pun menangkap dan juga memborgol Jonathan. Tangkap saya juga, Pak. Saya yang menabrak Ida hingga meninggal, ucap Pak Robin yang sedari tadi diam tanpa kata. Sasa, Ronald, dan Jay berada di lapangan basket sekolah mereka, duduk di panggung penonton. Dan kok Bang Jay bisa tahu kalau gue sama Sasa sedang dalam bahaya? Siapa yang kasih tahu ke Rahma Zainab? Ucap Sasa memotong ucapan Ronald. Rama yang kasih tahu kan? Iya, Zay. Yang kasih tahu gue kalau kalian sedang dalam bahaya itu ya Zainab, ucap Jay sambil tersenyum. Tersenyum bahagia sekaligus tersenyum haru. Tersenyum bahagia ya karena ia bisa berbicara lagi dengan Rama Zainab, atau yang biasa dia panggil Zay itu. Tersenyum haru karena kematian Rahma yang sebenarnya telah terungkap. Dan tiba saatnya Rahma menghilang dari dunia manusia menuju alam lain yang telah menunggu semua makhluk hidup. Rahma. Sasa tiba-tiba teringat Rahma yang saat tengah berbincang-bincang bersama Ronald dan Jay. Rahma, di mana Rahma? Rahma belum menghilang kan? Kak Jay, Rahma masih belum pergi kan? Tanya Sasa gelisah dengan mata yang memburam. Pelupuk matanya hampir penuh dengan air mata yang siap meluncur dengan sekali kedipan. Sa, tenang, kita cari Rahma sama-sama, ucap Ronald menenangkan yang diangguki oleh Sasa dan Jay mencari keberadaan Rahma. Ia langsung berdiri dari duduknya. Rahma, teriak Sasa sembari berlari, sedangkan Ronald dan Jay langsung berlari menyusul Sasa. Rahma, teriak Sasa sembari membuka pintu-pintu kelas. Rahma, lo di mana? Teriak Sasa lebih kencang. Ia berteriak sambil menangis, menangisi Rahma yang entah berada di mana sekarang. Rahma, diri Sasa, kakinya lemah seperti jeli hingga membuat tubuhnya luruh ke lantai koridor. Sudah hampir setengah jam ia berlari, berteriak-teriak dan membuka pintu-pintu kelas dan kamar mandi, namun hasilnya nihil. Ia tidak menemukan Rahma. Lo tinggal-tinggalin gue tanpa pamit, lirihnya. Tangisnya semakin menjadi-jadi. Rahma Zainab, teriak Sasa dengan suara parau. Di belakang Sasa, Ronald dan Jay melihat keadaan Sasa yang menangis seperti itu. Ronald maju satu langkah untuk mendekati Sasa, namun langkahnya ditahan oleh Jay. Kenapa bang? Biarin dia sendirian dulu, dia butuh waktu sendiri pastinya. Ronald mengurungkan niatnya untuk mendekati dan membawa Sasa ke dalam dekapannya. Sasa menekuk kedua kaki dan memeluk kedua kakinya itu. Dengan air mata yang terus saja tumpah dan bibir gemetar yang menggigiti kukunya. Sasa, sebuah suara halus memanggilnya. Sasa menengadahkan kepalanya dan melihat Rahma. Rahma, lirik Sasa sambil tersenyum lega. Jangan nangis, Sa. Sasa menghapus air matanya. Enggak nangis kok, ucapnya. Namun ketika mengucapkan kalimat itu, air matanya kembali menetes. Sasa berdiri dan menyejajarkan tubuhnya dengan tubuh Rahma. Rahma, Sasa memeluk Rahma erat, sangat erat, takut kehilangan. Maafin gue ya, Sa, gue berubah, tapi percayalah, gue berubah ada alasannya. Rahma membalas pelukan Sasa sama eratnya. Jangan tinggalin gue mohon Rahma. Rahma melepas pelukan Sasa dan menggeleng. Gue harus pergi, Sa. Udah saatnya gue pergi dan tenang di alam lain. Makasih udah ngungkap penyebab sebenarnya gue meninggal. Sasa menggenggam tangan Rahma. Jangan pergi, kita temenan udah lama. Ya gak terasa udah saatnya ya kita untuk berpisah. Maaf kalau gue berubah. Gue berubah karena gue pengen lo jauhin gue dan gak mau bantu gue untuk ngungkap sebab kematian gue yang sebenarnya. Kalau lo gak ngungkapin kematian gue yang sebenarnya, gue masih ada di dunia yang sama seperti lo.
Dan gue bisa lihat lo terus. Dan gue juga gak mau lo dalam bahaya karena Jonathan, jelas Rahma. Sasa kaget saat tangannya tidak bisa menggenggam tangan Rahma lagi. Tangannya menembus tangan Rahma. Rahma, bekik Sasa dengan tangis yang kembali pecah. Jay, Ronald, makasih buat segalanya ya. Tolong jaga Sasa baik-baik. Oh ya Ron, kalau lo emang suka sama Sasa, buruan tembak ih. Sasa jomblo loh, ucap Rahma bergurau. Bukannya malah tertawa, karena gurauan Rahma, Sasa malah semakin menangis. Jay, panggil Rahma. Makasih udah menjadi pacar terhebat yang pernah aku miliki. Semoga kelak kamu mendapatkan pengganti yang lebih baik dari aku. Aku mencintaimu, Jay, ucap Rahma sembari melambaikan tangan pada Jay. Aku mencintaimu lebih, Rahma Zainabku, jawab Jay dan membalas lambaian tangan Rahma. Woi Ron, jagain sahabat gue baik-baik ya. Tolong sebisa mungkin jangan buat Sasa nangis. Ronald mengangguk. Gue akan berusaha jagain Sasa dengan baik. Lo gak usah khawatir, ucap Ronald sambil tersenyum. Sa, panggil Rahma. Gue pamit pergi dulu ya. Jaga diri baik-baik. Nanti kalau pulang sekolah lihat di kamar lo. Gue ada sesuatu buat lo, pamit Rahma pada saat Sasa menatap matanya. Sasa mengangguk sambil menangis. Tubuh Rahma semakin memudar dan silau karena cahaya putih. Rahma melambaikan tangan tanda perpisahan pada mereka bertiga. Sasa, Jay, dan Ronald membalas lambaian tangan Rahma hingga akhirnya cahaya putih tadi seperti menelan Rahma dan menghilang. Rahma, liris Sasa. Ronald tidak tahan lagi. Ia pun maju 1-2 langkah dan membawa Sasa ke dalam pelukannya. Sasa menyembunyikan wajahnya di dada bidang milik Ronald. Rahma pergi Ron, dia udah pergi. Sasa membalas pelukan Ronald. Yang sabar ya Sa, biarkan dia tenang di alam sana. Ayo kita pulang, ajak Ronald. Sasa mengangguk. Jam 14 atau 2 siang, Sasa memasuki kamarnya. Ia baru saja diantar pulang oleh Ronald. Matanya langsung fokus pada sebuah kotak di atas tempat tidurnya. Ia teringat kata-kata Rahma sebelum pergi dan juga menghilang. Ia pun langsung mengambil kotak itu dan membukanya. Isinya adalah sebuah foto yang telah dibingkai rapi dan sebuah surat. Sasa membaca surat itu. Hai Sa, mungkin lo baca surat ini saat gue udah pergi. Foto yang dibingkai itu foto gue semasa SMA. Gue harap foto ini bisa jadi kenang-kenangan buat lo dari gue. Mungkin aja lo tiba-tiba kangen gue, dan foto itu bisa jadi penawar kangen lo. Bukan berarti gue pengen lo kangenin. Tulisannya jelek ya? Iya, ini tulisan Jay. Dia bisa lihat gue karena dia buka mata batinnya atau apalah itu namanya. Dia yang cetak foto ini, bingkain fotonya dan nulis surat juga. Bungkus kotak ini dan naruh di kamar lo. Gue tinggal nyuruh aja. Maklum gue gak bisa ngapa-ngapain selain minta bantuan ke Jay itu. Makasih udah jadi sahabat terbaik gue, ucap Sasa. Ia tersenyum dan juga mengelus foto Rahma. Kini Rahma telah pergi meninggalkan Sasa, namun kenangan bersama Rahma akan selalu membekas dan tersimpan dalam ingatan Sasa. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share serta subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.